Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nuriansyah Syafi'i, NIM 19631073, mahasiswa IAIN Curup, Prodi Perbankan Syariah 4C. Saya akan membuat suatu video pembelajaran atau pembahasan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis berasal dari bahasa Latin, komunis, yang artinya bersama, bukan komunis suatu organisasi. Ini dalam satu kamus, komunikasi merupakan ungkapan seperti berbagai informasi, pengetahuan, memberi gagasan, atau bertukar pikiran informasi, dan sejenisnya. Menurut William C. Heimstreet dan Wayne Morlin Beatty, komunikasi berarti suatu proses pertukaran informasi antara individu melalui sistem yang biasa atau lazim kita gunakan, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun dengan perilaku atau tindakan. Sedangkan secara historisnya, kata bisnis dari bahasa Inggris business, dari kata dasar bashi, yang berarti sibuk. Dalam konteks individu, komunitas ataupun masyarakat, dalam artian sibuk mengerjakan kegiatan dan pekerjaan yang menghadirkan atau mendapatkan keuntungan. Komunikasi bisnis yakni pertukaran gagasan, pendapat, informasi, arahan yang mempunyai tujuan tertentu dan yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal. Ada 5 komponen penting untuk diperhatikan dalam proses komunikasi bisnis ini, yaitu dapat kita lihat. Yang pertama, mengirim pesan, sekedar komunikasi atau komunikator, mengirim pesan antara satu individu dengan individu yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu pesan yang dikirimkan, message. Ini pesan yang dikirimkan melalui seperti alat elektronik, atau bisa juga pesan tertulis yang dikirim melalui surat pos ataupun lainnya. Yang ketiga, bagaimana pesan tersebut disampaikan, delivery channel atau media. Bagaimana cara kita penyampaian pesan tersebut, baik itu dari media, dari surat yang kita tulis, atau secara lisan secara langsung. Keempat, penerimaan pesan, receive atau komunikan, timbal balik dari pesan yang kita sampaikan, orang lain yang menerima pesan dari kita tersebut. Yang kelima, umpan balik, feedback atau efek, untuk sanggup menyebarkan. Yang kelima ini umpan balik atau efek, yaitu umpan balik dari pesan kita tersebut, penyampaian orang kembali kepada kita apa yang kita sampaikan, dan kita mendapatkan timbal balik dari orang lain tersebut. Untuk sanggup menyebarkan kemampuan dalam berkomunikasi secara efektif, baik secara personal maupun profesional, paling tidak kita harus menguasai 4 jenis keterampilan dasar dalam berkomunikasi, yaitu menulis, karena pesan bisa disampaikan secara tulisan, membaca ucapan, berbicara satu sama lain, dan mendengarkan ucapan orang lain. Lanjut, yaitu tujuan dan fungsi komunikasi bisnis. Fungsinya yaitu komunikasi bisnis memiliki beberapa fungsi khusus. Fungsi komunikasi bisnis terdiri dari fungsi yang pertama, fungsi informatif. Dalam kegiatan komunikasi bisnis diperlukan oleh karyawan maupun manajer untuk dapat menyelesaikan tugas-tugasnya secara efisien. Yang kedua, regulatory.
Komunikasi dalam bisnis juga berfungsi sebagai pengendali dan mengatur perusahaan. Ketiga, persuasif. Fungsi persuasif pada komunikasi umumnya tercermin dalam interaksi antara karyawan, di mana seorang karyawan berupaya agar seorang yang diajak untuk berkomunikasi untuk menerima ide atau gagasan, jalan pikiran, dan penugasan dirinya. Dan yang keempat, ini ada integratif. Komunikasi dalam bisnis atau organisasi juga berfungsi sebagai integratif, yakni untuk membuat organisasi atau perusahaan tersebut dapat beroperasi secara utuh dan terpadu. Lanjut, yang kedua yaitu tujuan dari komunikasi bisnis. Tujuan dalam komunikasi bisnis ini dapat beberapa tujuan tertentu. Berikut ini adalah beberapa tujuannya. Yang pertama, meningkatkan goodwill, nama baik perusahaan. Kedua, meningkatkan hubungan baik perusahaan dengan masyarakat. Ketiga, meningkatkan fungsi kepemimpinan dalam perusahaan. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Ada 2 bentuk komunikasi yang digunakan dalam praktik komunikasi ada 2, yaitu komersial dan non-komersial. Berkomunikasi adalah komunikasi verbal dan non-verbal. Yang pertama, komunikasi verbal berbentuk komunikasi untuk mengkomunikasikan kepada pihak lain secara tertulis. Nah, verbal ini menyampaikan suatu komunikasi bisnisnya melalui tulisan seperti selebaran, iklan spanduk, ataupun brosur-brosur yang sering kita lihat. Intinya, komunikasi verbal ini berbentuk seperti karya tulis. Selanjutnya yaitu komunikasi non-verbal. Nah, komunikasi non-verbal ini kurang terstruktur dan lebih otomatis daripada komunikasi verbal. Secara umum, dari contoh komunikasi non-verbal ini dalam dunia bisnis meliputi surat catatan teknologi berkomunikasi mutakhir, pertemuan kepemimpinan, sesi informasi untuk karyawan, wawancara kerja, dan pengiriman pesan berbasis presentasi. Nah, maksudnya ini secara langsung, secara lisan, menggunakan bahasa tubuh, walaupun hanya gerak tubuh saja, tidak mengeluarkan suara, itu termasuk dari komunikasi nonverbal. Selanjutnya ini ada kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Yang pertama, masalah dalam mengembangkan pesan. Nah, masalah dalam mengembangkan pesan, suatu pesan dapat mencangkup seperti munculnya keraguan-keraguan tentang isi pesan, kurang terbiasa dengan situasi yang ada, atau masih asing dengan audiens yang ada, adanya pertentangan emosional atau sulitnya mengekspresikan ide atau gagasan yang dimiliki. Yang kedua, masalah dalam penyampaian pesan. Masalah menurut dalam penyampaian pesan ini adalah bisa 2 buah pesan yang disampaikan mempunyai arti yang saling berlawanan. Nah, atau bermakna yang ganda, memiliki 2 makna, pesannya 2, bisa 2 pesan itu disampaikan akan muncul gagasan dalam arus komunikasi. Nah, dikhawatirkan akan memunculkan berlawanan gagasan atau ide yang akan dihasilkan dari penyampaian pesan ini. Selanjutnya, masalah dalam menerima pesan. Masalah yang muncul dalam penerimaan pesan biasanya persaingan antara penglihatan dengan suara, kursi yang ada nyaman, lampu yang kurang terang, dan kondisi lain yang dapat mengganggu konsentrasi penerimaan. Nah, di sini kita lihat bahwa masalah dalam penerimaan pesan ini biasanya terdapat dari lingkungan, dari keadaan diri kita di sekitar tersebut. Keempat, permasalahan dalam penerimaan pesan. Masalah ini muncul akibat perbedaan latar belakang. Perbedaan penyampaian emosional dapat menimbulkan munculnya kesalahpahaman antara pemberi dan penerima pesan.
Nah, permasalahan di sini latar belakang dari individu-individu tersebut. Mungkin ada emosional yang tinggi dari yang lain, jadi susah untuk mengendalikannya dalam berlawanan terhadap satu individu dengan individu yang lain. Selanjutnya yaitu proses dari hambatan dalam komunikasi. Di sini ada 6, yaitu pengirim mempunyai satu ide atau gagasan. Kedua, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Keempat, penerima menerima pesan. Kelima, penerima menafsirkan pesan. Yang keenam, penerima memberi tanggapan atau umpan balik pengirim. Lanjut. Hambatan dalam berkomunikasi. Ada hambatan teknis seperti mungkin terkendala jika kita menggunakan alat elektronik, menggunakan suatu jaringan internet. Nah, itu terhambat dari internet. Jika secara langsung mungkin suara yang terbata-bata atau terputus. Selanjutnya itu hambatan semantik. Dan yang terakhir hambatan manusiawi. Mungkin terkendala atau sedang kurang sehat dalam penyampaian seperti itu, sehingga pendengar kurang jelas. Selanjutnya yaitu hal yang menghambat komunikasi bisnis. Nah, di sini ada iklim komunikasi tertutup, karyawan sedikit mengetahui wacana pesan. Kedua, struktur organisasi yang besar dan berjenjang di stopsi. Ketiga, filtering pesan diubah, diperpendek atau diperpanjang. Keempat, tidak percaya, merasa diperdaya, dimanipulasi atau diperlakukan dengan tidak adil. Yang kelima, rivalitas antara karyawan, saling menghasilkan atau merahasiakan informasi yang bisa menguntungkan orang lain. Dan yang terakhir itu ada status dan power. Selanjutnya, hal untuk mengatasi kendala komunikasi bisnis. Yang pertama, mendorong iklim komunikasi terbuka, mendorong masukan dan feedback atau timbal balik dari karyawan. Kedua, mendefinisikan struktur organisasi, mengurangi layer informasi lebih cepat. Ketiga, mempromosikan komunikasi horizontal, meningkatkan moral, menambah ide-ide. Ketiga, membuat sentra isu, karyawan bisa mengkonfirmasi isu yang berkembang. Yang bagian terakhir yaitu membuat jalan masuk formal menyerupai newsletter untuk memuat berita atau informasi perusahaan. Selanjutnya, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bisa dipahami oleh semuanya dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Nuriansyah Syafi'i. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.